Shalom, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Selamat bertemu kembali pada doa puasa yang keempat malam hari ini. Saya percaya kita semakin dikuatkan. Saya dan saudara semua kita dikuatkan semakin kuat. Jangan berhenti, masih tinggal 2 hari lagi. Ya, 2 hari lagi, semangat. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau Bapa yang baik Tuhan. Engkau mengerti setiap hati kami saat ini. Bapa, kami datang ke rumah-Mu karena kami haus akan Engkau. Karena kami ingin Tuhan pengurapan-Mu turun atas kami, dikuatkan. Kami mengasihi-Mu. Kami benar-benar haus akan hadirat-Mu Tuhan. Bapa, urapi setiap kami pada malam hari ini. Untuk kami bisa menyembah Engkau, memuji nama-Mu. Di hari puasa kami yang keempat, terakhir hari keempat pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan, pengurapan-Mu, kekuatan-Mu Tuhan akan turun lebih luar biasa buat kami. Engkau memberkati seluruh pelayan Tuhan pada malam hari ini. Main musik, hamba-Mu dan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan Engkau urapi. Engkau pimpin ibadah malam pujian ini dari awal pertengahan sampai penghabisan. Kami percaya Engkau menguatkan setiap kami, melepaskan setiap beban, menyembuhkan yang sakit, menyembuhkan hati yang luka pada malam hari ini. Kami percaya setiap kami pulang dibebaskan dari setiap apapun masalah kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap menyembah Engkau pada malam hari ini Yesus. Haleluya Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Sembah Dia. Kami datang padamu Tuhan. Kami datang hati setiap kami Tuhan. Kami datang ke tempat ini, kami haus. Kami mencintai Engkau Tuhan.
Kami mencintai Engkau. Ku cinta Kau, Yesus. Ku puji Kau, Yesus. Ku sembah Kau, Yesus. Tuhan dan Rajaku, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku akan ku cinta Kau, Yesus. Ku puji Kau, Yesus. Ku sembah Kau, Yesus. Tuhan dan Rajaku, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku akan ku cinta Kau.
Yesus kami sembah, kami sembah, kami muliakan. Engkau ajaib Tuhan, Engkau ajaib, Engkau arahkan hatimu kepada Dia. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Haleluya Tuhan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Yesus, Yesus, haleluya. Kami mencintai Engkau Tuhan, haleluya. Baik di dalam. Yesus ku cinta Kau, Yesus ku cinta Kau. Haleluya, amin Tuhan. Ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Baik di dalam suka dan sebab Kau layak, sebab Kau layak. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Sebab Dia yang layak menerima segala pujian dan hormat, sebab Dia yang layak untuk kita sembah malam-malam hari ini. Haleluya. Yesus, Raja di atas segala, sebab Kau layak. Haleluya Tuhan, sebab Kau layak. Hadapan Tuhan, terima puji, haleluya Yesus, sebab Kau layak. Inilah kami ya Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya, kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya, naikkan pujian penyembahan dengan segenap hatimu.
Kami mencintaimu Tuhan, kami sembah Kau. Haleluya, 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 haleluya. Kudus, kudus, Engkau Allah kami, kami puja. Bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau nyanyikan Yesus, ku cinta Kau dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Yesus, ku cinta Kau, ku inginkan Yesus, ku agungkan Tuhan. Baik di dalam suka dan duka. Yesus, Yesus, dengan segenap hatimu kami mencintai Engkau Tuhan. Haleluya, oh haleluya. Sebab Kau layak. Haleluya.
Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Amin Yesus. Haleluya. Haleluya. Angkat tanganmu di hadapan Dia. Haleluya. 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 Haleluya.
Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak. Puji namamu besar, namamu besar dan layak. Namamu besar Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak menyanyi bagimu selama aku hidup. Haleluya. Ya Allahku, haleluya Tuhan. Bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, ya Tuhanku. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Ya Tuhanku, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya Yesus. Bukalah hati kita semua untuk memuji namanya, untuk mendengarkan firman Tuhan. Oh, ya aku hendak menyebut bagimu selagi ku ada. Inilah
saat ini Tuhan kami boleh ada, kalau saat ini kami boleh mengalami Engkau, kalau saat ini kami bisa bersuka cita di dalam Engkau, itu semua karena Engkau. Karena kasih dan kemurahan-Mu yang terus Engkau kerjakan bagi setiap kami. Kami mengucap syukur ya Bapa, karena kami boleh ya Tuhan menikmati hadirat-Mu. Engkau menyucikan dan Engkau menguduskan kami. Layakkan kami senantiasa ya Bapa, agar terus kami mengalami Engkau ya Tuhan. Terima kasih Allah kami yang baik. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, bahkan urapi setiap kami yang mendengarkan Bapa. Biarlah Engkau ya Tuhan yang berbicara secara pribadi bagi setiap umat-Mu, dan memberikan pengertian-pengertian bagi setiap umat-Mu, sehingga kami boleh berjalan di dalam kebenaran-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam. Ini pertama kali saya khotbah di tempat ini, di atas mimbar ini. Setelah sekian tahun saya tidak berdiri di tempat ini, tetapi puji Tuhan, saya mengucap syukur, dan biarlah Tuhan memakai pribadi saya untuk menyatakan firman-Nya kepada setiap saudara dan saya. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, dari awal Februari kita sudah melakukan puasa, doa dan puasa, dan saat ini kita sudah masuki hari keempat, 3 hari lagi kita akan menyelesaikan ya doa puasa kita di tempat ini. Saya percaya ada sesuatu hal yang tentunya kita rindukan untuk terjadi di dalam kehidupan kita. Ada satu terobosan yang kita rindukan agar terjadi di dalam kehidupan kita. Kita berpuasa artinya ada usaha yang lebih yang kita lakukan kepada Tuhan, untuk menarik hati Tuhan agar melakukan hal-hal yang besar di dalam kehidupan kita. Saya percaya apa yang kita kerjakan tidak pernah sia-sia. Apa yang kita lakukan di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Sekecil apapun yang Tuhan kerjakan, yang kita lakukan di dalam Tuhan, Tuhan perhitungkan. Apalagi tatkala kita boleh merendahkan hati kita, merendahkan hidup kita di dalam tangan Tuhan. Ya, tentunya Tuhan akan melakukan hal yang lebih. Banyak hal yang kita baca di dalam firman, kejadian-kejadian tatkala dia merendahkan hati, mengambil komitmen untuk berpuasa, maka sesuatu Tuhan kerjakan. Banyak kejadian di dalam firman ini, ada Esther, ada Daniel, dan banyak lagi yang lainnya. Musa, semuanya Tuhan kerjakan perkara yang besar, dan kita mau hal itu juga terjadi bagi saudara dan saya. Amin. Begitu pula yang dikerjakan oleh Tuhan kepada bangsa Israel di dalam kitab Ezra. Tuhan mengerjakan sesuatu yang dahsyat dalam pemerintahan Raja Artasastra. Tuhan mengizinkan Ezra ya untuk membawa kembali bangsa pembuangan untuk dibawa kembali ke Yerusalem. Tidak mudah untuk melakukan hal itu, tetapi saudara, Ezra sendiri mempunyai kekuatan yang daripada Tuhan. Ezra adalah seorang imam besar yang menyelidiki firman Alkitab tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan pada masa pemerintahan Musa. Bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kita baca di dalam kitab Ezra 8 ayat 21 sampai 23. Ezra 8 ayat 21 sampai 23, demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian di sana, di tepi sungai Ahawa itu, aku memaklumkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami dan segala harta benda kami. Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Sebab kami telah berkata kepada raja demikian, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka, tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kami. Ya. Tatkala Ezra membawa bangsa Israel keluar
ya dari Babel ke tanah Yerusalem, tanah perjanjian, di mana Tuhan sudah mengembalikan kembali tanah yang sudah diberikan kepada bangsa Israel. Saudara, dari ketidaktaatan bangsa Israel pada waktu itu, maka bangsa Israel menerima hukuman dari Tuhan. Ingat, dari ketidaktaatan. Dan Ezra ingin mengembalikan kembali kesalahan-kesalahan dari bangsa Israel untuk berbalik kembali kepada Tuhan, untuk melakukan kembali apa ketentuan-ketentuan dan hukum-hukum Tuhan bagi bangsa itu. Saudara, itu sebabnya tatkala perjalanan dari Babel, 3 hari perjalanan mereka sampai di Ahawa, dan di situ mereka mengadakan puasa. Ezra menyerukan kepada bangsa yang mengikutinya untuk mengadakan satu puasa agar mereka mendapat perlindungan dari Tuhan, agar mereka mendapat penyertaan Tuhan. Saudara, pada waktu itu tidak sama dengan pada waktu Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ada tiang awan, ada tiang api, ada mana yang selalu diberikan setiap hari. Ada burung puyuh yang diberikan pada waktu mereka menginginkan makan yang enak. Ada air tatkala mereka kekurangan air. Segala sesuatu dicukupkan oleh Tuhan. Tetapi pada masa itu, pada waktu mereka kembali ke Yerusalem dari pembuangan, tidak ada satupun yang menyertai mereka. Itu sebabnya mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mereka mau Tuhan boleh bersama-sama dengan mereka. Mereka mau Tuhan yang memimpin perjalanan mereka. Perjalanan mereka bukan perjalanan yang pendek. Perjalanan yang mereka tempuh kira-kira perjalanan memakan waktu 5 bulan. Dan itu mereka berjalan dengan membawa harta benda yang sudah diberikan oleh raja pada waktu itu. Untuk mengadakan ibadah di dalam bait Allah. Saudara, itu bukan perjalanan yang mudah. Ezra memimpin bangsa Israel pada waktu itu. Itu sebabnya dia meminta untuk bangsa Israel untuk mengadakan puasa. Tujuannya satu, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena dia percaya kalau tangan yang kuat akan menolong dia, akan menopang dia seperti firman Tuhan. Tangan Allah akan melindungi semua orang yang mencari dia. Demi keselamatan mereka, tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan dia. Jangan heran, saudara dan saya saat ini, apa yang kita rindukan, apa yang kita cemaskan, apa yang saat ini mengkhawatirkan hidup kita. Tatkala kita mempunyai rancangan-rancangan ke depan, tatkala kita mempunyai rencana-rencana yang harus kita lakukan. Saudara, biarlah saat ini apa yang kita lakukan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Artinya kita mau menyelaraskan hati kita, pikiran kita dengan Tuhan. Tatkala kita maju langkah demi langkah, ada tuntunan Tuhan di dalamnya. Kita mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Apa artinya kepintaran? Apa tidak ada orang pintar di tempat ini? Apa tidak ada orang hebat di tempat ini? Kalau raja yang memerintahkan, dia pasti akan memfasilitasi, amin. Pasti akan ada kemudahan-kemudahan yang akan diberikan oleh raja. Tetapi Ezra mengambil sebuah keputusan, benar-benar dia ingin meninggikan nama Tuhan. Benar-benar dia ingin membuktikan di dalam kehidupan bangsa Israel bahwa tatkala mereka mengandalkan Tuhan sepenuhnya, maka Allah sanggup memimpin bangsanya hingga ke tanah Yerusalem. Apa yang Tuhan tidak bisa kerjakan di dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau Tuhan sudah menempatkan kita, memilih kita, maka dia akan menyertai kehidupan kita selamanya. Lihat, mereka melakukan dengan sepenuh hati. Hingga ayat jadi berpuasalah kami dan memohon hal itu kepada Allah. Dan Allah mengabulkan permohonan kami. Perjalanan yang tidak mudah. Menyelaraskan pikiran kita dengan pikiran Allah. Bahkan langkah kita dengan langkah Allah itu tidak mudah. Itu hanya bisa diraih dan dicapai dengan usaha yang lebih di dalam Tuhan. Doa dan puasa. Seringkali kita menyepelekan perkara ini. Seringkali kita ragu. Seringkali kita kecut
tatkala kita menghadapi sebuah persoalan. Seringkali kita galau tatkala kita menghadapi sebuah persoalan. Setiap hari saudara kita akan mengalami sesuatu hal yang berbeda. Setiap hari kita akan mengalami sesuatu hal yang berbeda. Persoalannya, apakah kita menyerahkan sepenuhnya kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan? Apakah kita benar-benar mempercayai sepenuhnya bahwa Allah itu adalah Allah yang dahsyat, atau hanya di bibir saja? Saudara, saya percaya perjalanan yang tidak pendek, perjalanan yang sangat panjang tentunya akan dipimpin oleh Tuhan. Tatkala mereka merendahkan diri dan menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Apa yang dikhawatirkan oleh Ezra pada saat itu? Di perjalanan banyak hal, banyak kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi sepanjang perjalanan. Bawaan mereka itu adalah barang-barang yang berharga. Ada emas, ada perak, ada segala sesuatunya untuk perlengkapan, untuk memulai melakukan ibadah di bait Allah. Kalau kita baca di ayat selanjutnya, bawaan-bawaan mereka itu sangat banyak, sangat besar. Ada emas, ada perak, ada bokor emas yang diberikan, dikembalikan lagi apa yang sudah diambil oleh Nebukadnezar. Saudaraku, tentunya di tengah dalam perjalanan banyak kekhawatiran yang menghinggapi kehidupan mereka. Tetapi mereka percaya bahwa Tuhan mampu menghalau segala sesuatunya. Jadi berpuasalah kami dan memohon, dan Allah mengabulkan permohonan kami. Berapa banyak janji Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Berapa banyak yang saudara alami penyertaan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Berapa banyak perkara-perkara yang heran yang saudara alami di dalam kehidupan saudara. Tetapi tatkala persoalan itu datang, saudara masih mengalami kekhawatiran. Saudara masih mengalami keraguan. Saudara masih mengalami kecil hati di dalam kehidupan saudara. Kadangkala saudara pun masih menyalahkan Tuhan. Seberapa banyak hal itu terjadi? Tapi lihat apa yang dikerjakan Tuhan. Ayat 31. Ayat 31, demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian berangkatlah kami dari sungai Ahawa pergi ke Yerusalem pada tanggal 12 bulan pertama untuk berjalan ke Yerusalem, dan tangan Allah kami melindungi kami dan menghindarkan kami dari tangan musuh dan penyamun. Iya, bayangkan saudara, kalau bukan tangan yang kuat yang menolong kehidupan mereka, berapa banyak harta yang hilang, berapa banyak kekayaan yang lepas dari tangan mereka. Ketergantungan kita sama Tuhan itu mutlak, tidak bisa ditawar-tawar. Karena tangan yang kuat pasti menolong kehidupan kita. Lihat, tatkala Ezra mengandalkan Tuhan sepenuhnya, harta yang mereka bawa tidak berkurang. Tuhan hindarkan dari sarang penyamun, dari orang-orang yang ingin mengambil apa yang ada di dalam kehidupan mereka. Saudaraku, perjalanan hidup kita harus kita pertaruhkan di dalam tangan Tuhan yang kuat. Kalau kita tidak mau kehilangan sukacita damai sejahtera, tidak ada jalan lain, mutlak. Banyak hal yang akan menghalangi hidup kita. Saudara minta tidak ada persoalan, tidak mungkin. Sepanjang hidup kita pasti akan mengalami sebuah persoalan. Sepanjang hidup kita, proses tetap akan kita alami. Persoalannya, kalau Tuhan sudah memilih kita, sudah memanggil kita, maukah kita tetap berjalan di dalam hukum-hukum Allah? Maukah kita berjalan di dalam ketetapan-ketetapan Tuhan?
Maukah kita menyelaraskan hidup kita dengan apa yang menjadi mau Tuhan? Ezra ini ahlinya. Makanya dia mengajarkan bangsa Israel mengenai hukum-hukum Tuhan supaya tatkala dia kembali ke Yerusalem, dia tidak melakukan hal yang sama. Tatkala kita mendapat berkat, tatkala kita diberkati, tatkala kita diangkat, tatkala kita menjadi pemimpin, tatkala kita menjadi kepala, kita tidak turun lagi menjadi ekor. Saudaraku, apakah kita mau berpegang teguh pada hal itu? Atau kita menyepelekan? Ini bisa dikompromikan. Oh, yang ini bisa kok Tuhan mengerti. Selalu kita beralasan terkadang Tuhan mengerti, Tuhan baik, Tuhan Maha Pengampun, Tuhan Maha Penyayang, sehingga kita melakukan apa yang benar dalam pikiran kita. Saudara, hukum tetap hukum. Tuhan memang penuh kasih, Tuhan memang penuh kemurahan. Tetapi apa tujuan Tuhan memberi proses di dalam kehidupan kita? Apa tujuan Tuhan memberi persoalan di dalam kehidupan kita? Untuk membawa kita, menetapkan kita untuk tetap ada di posisi yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Kita tidak lari dari posisi yang sudah Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Kalau kita ada di dalam tangan Tuhan yang kuat, kita akan mampu berjalan selangkah demi selangkah. Kita tidak bisa kompromi dengan firman. Semakin kita dewasa, semakin kita naik level di dalam Tuhan, maka semakin banyak firman yang sudah harus kita terima, firman yang sudah harus kita lakukan, firman yang hidup di dalam kehidupan kita. Maka firman itu secara mata jasmani kita tidak melihat tuntunan Tuhan, tetapi firman yang ada di dalam kehidupan kita, roh yang ada di dalam kehidupan kita, roh yang besar itu akan menuntun kita langkah demi langkah. Itu sebabnya jangan pernah memakai logika kita, jangan memakai pikiran kita. Ezra yang ahlinya hukum saja tetap mengandalkan Tuhan, minta penyertaan Tuhan. Kalau dia merasa dia tidak mampu, bangsa kami adalah bangsa yang lemah Tuhan. Itu sebabnya kami minta, kami merendahkan hati supaya Tuhan tuntun, Tuhan sertai, Tuhan beri keselamatan sampai tiba di tempat dengan tidak kekurangan suatu apapun. Kalau Ezra saja yang sudah tahu, bahkan menjalin hubungan yang dekat dengan Tuhan, apalagi saudara dan saya. Itu sebabnya mari malam hari ini, jangan pernah kita berpuas diri dengan apa yang ada di dalam diri kita. Jangan kita berpuas diri dengan apa yang Tuhan sudah penuhi di dalam kehidupan kita. Kita sudah mengambil komitmen untuk berpuasa dan kita akan akhiri. Dan kita mau Tuhan mengerjakan perkara-perkara yang besar. Bahkan perkara-perkara yang lebih besar dari apa yang ada kita alami saat ini. Dan tatkala hal itu terjadi, biarlah kita tetap boleh berjalan di dalam jalan Tuhan. Jangan pernah lupakan hukum-hukumnya supaya kita tidak kembali lagi ke belakang. Supaya kita tidak kembali ke dalam proses yang sama. Saudara, kita buka 1 Petrus 5. Ayat 6. 1 Petrus 5 ayat 6, demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Iya, saudara, seberapa kuatnya kita, seberapa pintarnya kita, seberapa mampunya kita, seberapa harta kita saat ini, firman Tuhan katakan rendahkanlah dirimu di tangan Tuhan yang kuat. Maka suatu saat Tuhan akan lebih meninggikan engkau. Apa yang kita lakukan ini sudah benar.
Dan mari tidak berhenti sampai di sini, tetapi kita boleh lakukan terus menerus agar kita boleh mendapatkan sesuatu yang lebih lagi di dalam Tuhan. Supaya apa? Saudara, kenapa Ezra gak mau dikawal dengan pasukan dan prajurit untuk kembali ke tanah Mesir? Dia ingin membuktikan melalui dirinya tangan yang kuat bekerja dengan dahsyatnya. Melalui hidup saudara akan dilihat oleh orang bahwa tatkala saudara mengandalkan Tuhan, maka tangan yang kuat berkuasa mengangkat saudara. Apa yang tidak mungkin bagi Tuhan, apa yang tidak mampu bagi Tuhan untuk melakukan dalam kehidupan saudara dan saya, terlalu sanggup Dia lakukan. Itu sebabnya rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Firman Tuhan katakan, suatu saat Tuhan akan meninggikan hidupmu. Mungkin saat ini memang engkau tidak mampu. Mungkin saat ini engkau tidak bisa. Mungkin saat ini engkau tidak layak. Mungkin saat ini engkau tidak bisa, tidak ada yang kau banggakan. Tetapi ingatlah firman Tuhan katakan, suatu saat kalau engkau mengandalkan tangan yang kuat dan menaklukkan diri di hadapannya, maka Dia akan mengangkat hidupmu. Allah berjanji dan Allah tidak pernah berdusta. Dia akan menepati setiap saudara dan saya. Itu sebabnya jangan pernah tinggalkan hukum Tuhan. Jangan pernah berkompromi dengan hukum Tuhan. Kalau engkau mau ingin diangkat oleh Tuhan, ambil sebuah keputusan dan lakukan apa yang Tuhan mau. Berjalan di dalam kehendak Tuhan dan rencana Tuhan. Tidak mungkin kita bisa berjalan di dalam dua kaki. Satu mengikuti dunia dan satu mengikuti rencana Tuhan. Gak bisa. Tetapi dua-duanya engkau harus arahkan pandanganmu, hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Maka firman-Nya akan terjadi di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya malam hari ini, mari saudaraku, seberapa kita yang ada, kita mau bukan hanya di saat ini saja, bukan hanya sampai bulan Februari saja kita lakukan hal ini, tetapi kita ingin terus merendahkan hati di hadapan Tuhan, mencari wajah Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, melekatkan hidup kita kepada Tuhan, dan kita mau suatu saat Tuhan meninggikan kita. Jangan terpengaruh oleh keadaan suasana saat ini. Jangan terpengaruh dengan apapun juga. Tatkala kita fokus, maka kita akan mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Allahku. Kiarala manasya katakan Bapa. Kurala manasya katakan Yesus. Kiarala manatakan ya Allahku. Kura manasya katakan inarara manatakan ya Rara manasya. Kurala manasya narara manatakan inarara manasya katakan Yesus. Kiarala manasya katakan, mari saudara. Biar kekuatan Tuhan terus ada di dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah mampu berjalan seorang sendiri. Saat ku sendiri, Kekuatannya kita butuhkan. seorang pun yang memperhatikanku. Yesus Tuhan, kinara Seperti manasya. Kau Tuhan, Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Katakan saat ku sendiri. saat ku Yesus, sendiri, kiara ramana sakata. tiada seorang pun Kiara ramana takan, kiara ramana yang sakatakan. memperhatikanku. Kiara ramana takan, kiara ramana sakatakan. Saat ku berjalan Kiara dalam ramana lembah sakatakan. gelap, Ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan
Yes, Yesus pegang tangan kami. Pegang hidup kami ya Bapa. Hanya Engkau yang sanggup membawa kami ke puncak. Hanya Engkau yang sanggup ya Tuhan memampukan kami untuk melewati setiap persoalan hidup kami. Kami perlu kasih-Mu Bapa, kami perlu kuasa-Mu. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Tuhan, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku, ku tak mau jalan sendiri. Tuhan, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Tuhan, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Kau Tuhan, tangan yang kuat memegang hidup kami, menuntunku, membawaku ke padang rumput Engkau kekuatan kami Tuhan, Engkau perisai hidup kami, Engkau segalanya dalam hidup kami Bapa. Mampukan kami Tuhan, mampukan kami Bapa. Beri kami kemenangan di dalam setiap proses hidup kami. Tangan kuat yang memegangku, selalu menopangku. Ku tak mau jalan sendiri. Amin Yesus. Kami butuh Engkau, kami perlu Engkau. Tangan kuat, Jesus, ku tak mau jalan sendiri. Tuhan, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai
Jangan pernah berhenti Tuhan atas hidup kami. Curahkan kuasa-Mu atas hidup kami ya Bapa. Amin Yesus. Jangan pernah berhenti ya Tuhan, tangan kami Kau pegang. Terus ya Tuhan, tangan yang kuat menopang hidup kami. Jangan pernah biarkan kami berjalan seorang diri ya Tuhan. Tetapi biarkan ya Bapa tuntunan-Mu yang daripada-Mu menuntun hidup kami. Hikmat-Mu Kau berikan bagi setiap kami Bapa. Agar kami tahu jalan-jalan yang harus kami lalui ya Tuhan. Selaraskan pikiran-Mu dengan pikiran kami. Taruh hati-Mu di hati kami Tuhan. Agar hidup kami menyatu dengan Engkau. Dan kami boleh beroleh kemenangan demi kemenangan ya Bapa. Pakai setiap kami Tuhan. Agar melalui hidup kami orang boleh melihat Allah yang kami sembah adalah Allah yang besar. Allah yang sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Allah yang membuat segala sesuatunya indah. Beri kami roh yang sabar Tuhan. Beri kami roh yang lebih lagi ya Tuhan, punya roh yang sabar. Agar kami setia menanti janji-Mu terjadi Bapa. Dan kami boleh meninggikan Engkau dalam kehidupan kami. Itu sebabnya bekerjalah ya Roh Kudus. Bekerjalah Allah yang baik dan Allah yang dahsyat. Kami memerlukan Engkau. Kami membutuhkan Engkau Tuhan. Kami memerlukan kasih-Mu yang lebih lagi atas hidup kami. Dan kami mau berjalan dengan Engkau. Kiara ramana katakan Jesus. Kiara ramana katakan Tuhan. Kinara ramana takan inara ramana takan inara ramana bala 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 katakan. Kiara ramana bala 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 kiara ramana. Kiara ramana takan inara ramana katakan inara ramana takan. Kiara ramana bala 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 takan inara ramana. Kiara bala 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 Kiara bala 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 Kiara bala 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 Tangan Tuhan tidak berhenti untuk memegang hidup kita. Apa yang Dia janjikan akan terjadi dan tergenapi atas kehidupan kita. Tetap berjalan di dalam jalan-jalannya. Dan jangan biarkan seorang pun memalingkan pandangannya daripada Tuhan. Tetapi tetap arahkan pandanganmu ke dalam tangan Tuhan. Apa yang Dia janjikan begitu besar dan dahsyat. Dan itu pasti akan terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Apa yang kau butuhkan, apa yang kau cemaskan saat ini. Tuhan katakan kepada setiap engkau, percayalah. Dan tetap andalkan Tuhan di dalam kehidupanmu. Karena Dia yang akan berperkara atas kehidupanmu. Dan melakukan apa yang tidak engkau mampu. Dia Tuhan yang berjanji dan Dia tidak pernah ingkar janji. Dan Dia begitu setia di dalam kehidupanmu. Jangan kau lengah terhadap sesuatu apapun juga. Tetapi bersandar kepada kekuatan Tuhan.
Firman-Nya menjadi pelita dan ukuran di dalam kehidupanmu. Menjadi cermin di dalam kehidupanmu. Untuk engkau selalu berawas-awas di dalam hidupmu. Agar tetap engkau berjalan di dalam langkah-langkahnya. Terima kasih Tuhan. Engkau yang tidak pernah ingkar janji. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Atas apa yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Seberapapun ya Tuhan kami saat ini. Hati kami naikkan dalam hadirat-Mu. Amin Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Engkau ambil alih setiap ketidakmampuan kami. Dan Kau gantikan ya Tuhan dengan kekuatan yang baru. Karena kami percaya Allah kami sanggup melakukannya. Engkau tidak pernah mengecewakan setiap umat-Mu yang berharap kepada Engkau. Engkau tidak pernah memalingkan wajah-Mu bagi setiap orang-orang yang berharap akan Engkau. Yang bersandar kepada kekuatan-Mu Tuhan. Yang terus mencari wajah-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah ya Roh Kudus. Kiara lamana syakatakan Yesus. Kiara lamana syakatakan Yesus. Yesus kiara lamana syakatakan. Kiara lamana syakatakan. Terima kasih Kiara lamana syakatakan. ku bersyukur hanya bagi Kiara lamana syakatakan. ya Tuhan. Kiara lamana Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhan. Terima kasih. Saudara kita semua bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur. Ku bersyukur hanya ku bersyukur. Ku bersyukur hanya ku bersyukur. Sekali lagi ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu yang terjadi bagi ibadah kami malam hari ini. Kami menikmati kehadiran-Mu, kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Dan kami tahu Engkau ada bersama-sama dengan kami, melawat setiap kami, menjamah hidup kami, memulihkan kami, melakukan hal-hal yang besar dalam kehidupan kami. Kami percaya kami pulang tidak sama dengan kami datang. Ada sukacita dan damai sejahtera yang Kau tinggalkan bagi kami. Lawat setiap umat-Mu ya Tuhan. Beri mereka kekuatan. Apa yang mereka rindukan, biarlah terjadi dengan pertolongan tangan yang kuat.
Bapa, nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Yang sakit saat ini Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang berbeban berat mari Tuhan Engkau tolong, Engkau ringankan Tuhan, dan Engkau beri jawaban, kelegaan dalam kehidupan mereka. Sehingga nama-Mu dipermuliakan di tengah-tengahnya Bapa. Terima kasih Allah yang baik, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang baik daripada-Mu. Terima kasih karena suasana sorgawi Engkau curahkan di dalam ibadah kami. Berkati setiap kami, berkati Tuhan. Itu sebabnya Bapa, hamba serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah kasih sayang yang daripada Roh Allah, kuasa ilahi bahkan penyertaan Tuhan, damai sejahtera dan sukacita yang daripada Allah Bapa di surga menyertai dan memenuhi hidup kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Yesus, yang percaya katakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.